Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazal Riza dari PGMI 6C akan membuat vlog, ya, membuat vlog meresum materi bimbingan konseling. Ya, di sini saya akan meresum 4 tema. Ya, yang pertama yaitu fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Yang kedua, landasan bimbingan konseling. Yang ketiga, kebutuhan pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat, langkah-langkah dan pelayanan bimbingan konseling. Nah, yang pertama yaitu mengenai fungsi dan prinsip konseling. Ya, jadi dalam perkembangan di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga pendidikan khususnya SD atau madrasah ibtidaiyah memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan siswa. Nah, fungsi utama dari bimbingan konseling tidak hanya terbatas pada memberikan dukungan akademik, tetapi juga meliputi pengembangan karakter sosial dan emosional siswa. Fungsi bimbingan konseling di SD atau MI yang merupakan fungsi adaptif bimbingan membantu siswa melalui adaptasi pendekatan, metode dan cara media mengajar guru dengan mempertimbangkan dari segala aspek-aspek perbedaan individual yang terdapat. Pelayanan bimbingan konseling mempunyai beberapa fungsi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, antara lain ada 6 fungsi. Dalam konseling yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Yang keempat, fungsi penyaluran. Yang kelima, fungsi fasilitas. Yang keenam, fungsi pemeliharaan. Kemudian teknik bimbingan dan konseling di SD atau MI. Teknik layanan bimbingan dan konseling merupakan langkah yang diambil untuk membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi diri mereka. Ya. Kemudian adapun teknik guru dalam memahami peserta didik pada pelaksanaan layanan konseling ada beberapa teknik, ya. Yang pertama, guru harus mengetahui karakter siswanya atau peserta didik. Yang kedua, empati. Guru harus mempunyai empati kepada siswanya. Kemudian bertanya untuk membuka percakapan antara guru dan murid, untuk memecahkan masalah. Kemudian bimbingan konseling itu sangat penting bagi peserta didik. Kegiatan bimbingan konseling bagi peserta didik dapat membantu mereka mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek pribadi, sosial, dan akademik. Bimbingan konseling juga mempunyai peranan penting bagi peserta didik, ya, antara lain yang pertama, membantu mengatasi masalah pribadi, misalnya masalah dengan temannya maupun masalah dengan yang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial, ya. Jadi BK juga mempunyai peran bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kepada orang-orang sekitar. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pengembangan akademik, ya. Jadi BK tidak sepenuhnya mengatasi masalah, tapi juga memfasilitasi atau menjembatani pengembangan akademik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri, ya. BK juga dapat membimbing siswanya untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan dan konseling di SD atau MI. Prinsip-prinsip yang mendasari BK atau bimbingan konseling di MI itu kerahasiaan, kemudian keterlibatan klien, pemaksaan, penghargaan terhadap diri sendiri, keterbukaan. Ya. Jadi kesimpulan dari fungsi dan prinsip bimbingan konseling di SD atau MI adalah yaitu bimbingan dan konseling di MI itu sangat penting dalam proses pendidikan dan perkembangan peserta didik. Garis besarnya yang pertama, fungsi BK
yaitu meliputi pemahaman, pencegahan, pengembangan, penyaluran, fasilitas, pemeliharaan, yang semuanya harus menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu BK atau bimbingan konseling itu sangat penting. Terletak pada dukungan emosional dan sosial yang diberikan serta fasilitas dalam pengembangan diri dan karakter. Yang terakhir, prinsip-prinsip yang mendasari BK di sekolah seperti kerahasiaan, klien, non pemaksaan, penghargaan terhadap diri sendiri, terbuka, pendekatan, itu harus juga semua dipenuhi. Oke, yang kedua yaitu landasan bimbingan konseling. Landasan sendiri yaitu sesuatu yang didasarkan sesuatu. Dalam bimbingan konseling itu juga memiliki landasan, ya. Dalam bimbingan konseling setidaknya ada 5 landasan. Yang pertama landasan agama, kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan sosial dan budaya, yang kelima terakhir landasan iptek. Kita yang pertama yaitu landasan agama. Landasan agama merupakan landasan yang pada dasarnya ingin menetapkan klien atau siswa, ini siswa ya, sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Jadi siswa itu menjadi tokoh utama dalam bimbingan konseling. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan, pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang telah bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan merupakan landasan yang memberikan pemahaman bahwa tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, melainkan mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut, dan isi tertentu. Kemudian yang keempat, landasan sosial agama merupakan landasan yang memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi sosial dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu atau perilaku pendidik. Kemudian yang terakhir, landasan iptek. Landasan iptek berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan ilmiah yang harus senantiasa mengikuti laju perkembangan iptek dan bimbingan pusat. Jadi landasan yang terakhir iptek ini, bimbingan konseling harus tidak buta akan teknologi, tapi kita harus melek teknologi, yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tema yang ketiga yaitu kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan individu secara optimal, terutama pada masa anak-anak dan remaja yang merupakan fase penting dalam pembentukan kepribadian, karakter, dan arah kehidupan seseorang. Dalam layanan bimbingan konseling setidaknya ada 4, yaitu mengenai perkembangan anak dan remaja yang pertama, yang kedua perkembangan sosial budaya, yang ketiga perkembangan pendidikan, yang keempat perkembangan dunia kerja. Kemudian yang pertama budaya perkembangan anak dan remaja. Budaya perkembangan anak dan remaja merupakan fase dalam kehidupan individu yang ditandai oleh perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dan masa ini sering disebut bagaimana transisi dari ketergantungan anak menuju kemandirian bahasa. Dalam tahap ini, individu mulai membangun identitas diri, menentukan nilai-nilai hidup, dan mengembangkan pola pikir yang lebih kompleks. Kebutuhan layanan BK dalam perkembangan remaja
antara lain yaitu penguatan identitas diri, pengembangan keterampilan sosial, serta pembentukan nilai dan moralitas. Jadi anak perlu dibimbing untuk belajar menyelesaikan konflik secara sehat, mengungkapkan perasaan dengan tepat, dan memahami aturan sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu perkembangan sosial dan budaya. Nah, perkembangan sosial dan budaya anak-anak usia madrasah bidayah atau SD sebagai dasar mengalami transformasi yang kompleks, ya, sering dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan arus migrasi. Pada tahap ini anak-anak MI berada dalam fase akhir di mana mereka mulai membangun pemahaman tentang identitas diri, hubungan sosial, serta nilai-nilai budaya di sekitar mereka. Dalam konteks ini, layanan BK di MI menjadi sangat penting membantu siswa beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang saat ini. Nah, yang ketiga, perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan saat ini mengalami transformasi signifikan, ditandai oleh perubahan kurikulum. Ya, pada saat ini itu kurikulum yang dulunya kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka, dan saat ini akan berganti lagi. Nah, pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi serta integritas teknologi digital dalam proses belajar, siswa tidak lagi hanya dituntut untuk mengetahui materi pelajaran secara kognitif, tetapi juga siswa dituntut untuk memiliki kemampuan afektif dan motorik seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta memiliki karakter yang baik. Kemudian yang terakhir, perkembangan dunia kerja. Nah, dalam era perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks, persiapan sejak dini bagi pekerja sangat penting, termasuk di tingkat MI atau bidayah. Nah, layanan BK dalam aspek ini mempunyai peran yang krusial dalam memberikan pemahaman awal tentang dunia kerja, walaupun masih belia tapi harus ditanamkan pemahaman dulu. Selain itu, layanan ini membantu peserta didik untuk mengenali potensi diri mereka serta mengarahkan langkah-langkah dalam merencanakan masa depan yang selaras dengan dan bakat yang dimiliki. Ya, itu materi yang ketiga. Kesimpulannya yaitu layanan bimbingan konseling itu ada 4. Nah, yaitu mengenai perkembangan anak dan remaja, perkembangan sosial budaya, perkembangan pendidikan, dan perkembangan dunia kerja. Oke, yang keempat yaitu tema layanan langkah-langkah dan pelayanan bimbingan konseling. Ya. Layanan BK yang sudah disebutkan tadi bahwa mempunyai BK mempunyai tujuan untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara utuh dan optimal, membantu mereka mengatasi berbagai hambatan serta mengembangkan potensi diri agar mampu meraih kesuksesan di masa depan. Kemudian bentuk layanan lainnya, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan masalah siswa. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, langkah awal yang sangat penting adalah mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan masalah yang dihadapi oleh siswa. Proses identifikasi ini bertujuan untuk memahami kondisi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek akademik, psikologi, sosial, maupun lingkungan. Peserta didik memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda-beda, seperti kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sosial, mendapatkan pengakuan atau validasi untuk diterima dalam kelompok sosial, dan mengembangkan rasa percaya diri. Kemudian kebutuhan siswa tidak hanya sebatas aspek intelektual, tapi juga mencakup dimensi sosial, emosional, fisik, moral, dan spiritual. Kemudian langkah kedua yaitu menganalisis kebutuhan, tantangan, dan latar belakang layanan bimbingan konseling. Nah, layanan BK hadir sebagai upaya sistematis untuk memberikan bimbingan yang tepat dan konseling yang aktif agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dan menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian analisis kebutuhan yaitu langkah awal dan sangat penting dalam menyusunan program layanan BK. Ya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara tepat apa saja kebutuhan didik harus dipenuhi melalui layanan BK agar program yang disusun relevan dan efektif. Ya, jadi analisis kebutuhan siswa ini sangat penting untuk memaksimalkan fungsi dari BK tersebut.
Kemudian proses analisis kebutuhan yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian pelibatan stakeholder, yang ketiga pengelompokan kebutuhan. Temuan umum BK berdasarkan berbagai penelitian dan praktik di lapangan, kebutuhan layanan BK mendesak biasanya itu berkaitan yang pertama mengenai pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang ketiga pemberian layanan bimbingan konseling. Nah, layanannya yang pertama ada 7 macam konseling bimbingan lain, ada 7 macam layanan konseling. Yang pertama orientasi, layanan orientasi, kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan bimbingan belajar, yang kelima layanan konseling perorangan, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Tujuan layanan bimbingan konseling secara khusus tujuannya yaitu bimbingan konseling sekolah ialah yang supaya didapat oleh pendidik. Yang pertama pendidik dapat mengembangkan seluruh potensinya secara optimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang terakhir yaitu peserta didik memperoleh bantuan secara tepat dan dari pihak luar sekolah untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat dikerjakan di sekolah tersebut. Nah, itulah resum 4 materi mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.